Radiant Skin. Jadi bagaimana cara bermake up untuk menampilkan tampilan kulit seperti kulit yang sehat. Jadi kadang-kadang nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mengaplikasikan dari complexion sehingga menghasilkan tampilan kulit seperti kulit yang masih muda, yang sehat seperti itu. Kadang-kadang kan kita pakai foundation itu salah pilih warna, terus salah untuk mengaplikasikannya, jadi kelihatan terlalu tebal di kulit wajah kita gitu ya. Sementara sekarang trennya adalah radiant skin atau kulitnya itu kelihatan tidak terlalu tebal memakai kosmetik, tetapi looksnya itu seperti kulit yang sehat, seperti itu kira-kira seperti ini. Oke, hari ini aku akan sharing sama kalian produk yang salah satu brand ini ada di Derima & Co. Jadi Derima & Co ini kalau menurut aku sangat-sangat keren banget, karena dengan harga yang sangat affordable kamu tuh akan bisa mendapatkan produk-produk yang kalau menurut aku bagus-bagus semua. Salah satunya adalah makeup store, ya kan, gitu. Terus udah gitu kamu akan update produk-produk terbaru dari dunia permakeupan, dari dunia kosmetik seperti itu, dan harganya pun sangat-sangat terjangkau. Jadi kalau misalkan kalian kepengen update produk-produk makeup terbaru dan yang kekinian, aku sarankan untuk buruan submit di Derima & Co dan berlangganan dari sekarang gitu ya. Mbak Vini, aku ditemani sama model yang bernama Nisa. Oke, ya ini dia Nisa, udah siap buat aku. Ya, nah kan yang pertama ini adalah facial spray ya, supaya kulitnya itu segar. Itu aku selalu menggunakan skin prep ya. Jadi di sini ada skin repair dari makeup store ya. Jadi fungsi dari skin prep itu atau skincare ya, itu adalah untuk mempersiapkan kulit sebelum kita aplikasikan makeup agar makeup itu menempel dengan bagus dan sempurna di kulit kita. Jadi nanti hasilnya selain bagus juga lebih tahan lama ke adek, seperti itu. Nah, skin repair ini adalah moisturizer, jadi pelembab. Nah, skin repair ini akan menjaga kelembapan kulit selama kita bermake up gitu. Jadi tidak gampang berubah ya. Nah, di sini saya aplikasikan. Iya. Saya aplikasikan. Oke, jadi Kak Oka dan teman-teman kayak skin repair yang sekarang dipakai Kak Oka, jadi itu memang fungsinya seperti yang Kak Oka tadi sebutkan, dia adalah moisturizer, tapi dia ada double protection-nya, ya kan. Untuk fungsi pertamanya dia itu pasti sebagai moisturizer, jadi bisa bikin kulit teman-teman itu lebih lembab. Nah, yang kedua dia sebagai public makeup. Jadi kalau seandainya kulit teman-teman ini sensitif, ini dianjurkan banget untuk pakai yang namanya skin repair, karena namanya yang kata Kak Oka juga skin preparation. Maka dari itu dia adalah salah satu produk wajib ya, apalagi dia bisa melindungi kulit teman-teman dari mungkin bahan-bahan kosmetik yang mungkin teman-teman ada beberapa bahan yang kurang cocok. Teman-teman nggak mungkin pakai one brand tutorial atau pakai makeup store yang semuanya vegan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman akan cek. Nah, kita kan nggak ngerti ya teman-teman ini reaksinya ke foundation atau kerjaan itu seperti apa. Maka itu perlu banget yang namanya skin repair. Iya, betul banget Kak Ade. Nah, untuk step berikutnya saya akan aplikasikan skin serum ya. Ini skin serum. Skin serum ini adalah salah satu produk yang kalau menurut saya sebagai makeup artist adalah produk yang wajib banget dipakai untuk di kulit kita setiap hari ya. Nah, jadi skin repair ini kembarannya skin serum ya, dari packaging ini hampir sama. Iya. Cuma beda, yang skin serum lebih tinggi, yang skin repair pendek. Tapi sama-sama skincare. Iya, jadi skincare. Bisa untuk skincare ya, jadi treatment malam. Kalau sekarang masih sering pakai juga nggak? Iya, sering pakai Kak. Jadi gini, kalau tadi skin repair itu adalah untuk melembabkan kulit, kalau skin serum ini fungsinya adalah untuk, kalau pagi ya, kita pakainya pagi sebelum bermake up, itu dia tuh adalah melindungi kulit sekaligus juga mengunci pori-pori. Jadi kulitnya tidak gampang berminyak, tidak gampang kembali lembab,
dan membuat makeup itu warnanya akan tetap stabil, jadi tidak beroksidasi ya atau berubah warna gitu produk makeupnya, seperti itu. Nah, kalau kita aplikasikan atau kita gunakan pada malam hari, skin serum ini berfungsi juga untuk melindungi kulit, mempersiapkan kulit dan membantu mereparasi sel-sel kulit. Jadi besok pagi ketika kita bangun tidur, kulit kita itu akan terasa lembut, lembab, terus ready untuk di make upin lagi di hari berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya dua ya. Yang pertama untuk melindungi kulit kalau kita pakai sebelum make up, dan malam hari itu untuk memperbaiki sel-sel kulit. Jadi namanya juga skincare, jadi memperbaiki kondisi kulit seperti itu. Iya. Kalau teman-teman search Google, jadi untuk tadi itu yang dipakai makeup store itu kandungan antioksidan itu tinggi. Maka itu kenapa banyak banget nih orang-orang yang udah umur 20 atau 30 tahunan itu dia mulai pakai yang namanya skincare untuk treatment. Soalnya teman saya kan ketika nanti teman-teman umur 40 ke atas itu baru kelihatan kalau kulitnya itu udah sama emang pemakaian serum ini bisa menyamarkan dari halus yang ada di wajah teman-teman. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang kalau sudah diaplikasikan skin repair dan juga skin serum, kondisi kulitnya ini sudah lembab, alami ya, udah enak banget ini untuk diaplikasikan produk makeup selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengaplikasikan di sini ada foundation ya. Nah, ini namanya Scrub Excellent ya. Scrub Excellent ini foundation liquid. Ini foundationnya bentuknya cair sebenarnya ya. Nah, coveragenya itu medium to full coverage. Nah, di sini saya akan coba aplikasikan. Jadi dari tingkat coveragenya medium to cover, jadi bisa di kayak build up gitu ya. Iya. Kita butuhnya untuk medium cover atau dia mau yang full cover. Betul. Jadi kalau misalkan untuk make up yang natural atau sehari-hari mungkin satu layer itu sudah cukup. Tetapi kalau misalkan untuk keperluan yang lebih full make upnya, kita bisa build up lagi. Jadi kita layer sekali lagi atau 2 kali lagi juga bisa. Dan dia itu teksturnya sangat halus dan lembut ya. Jadi enak sekali. Begitu kita aplikasikan langsung mengikuti pori-pori kulit ya. Jadi supaya kelihatan lebih fresh dan segar. Daerah bawah mata saya aplikasikan warna yang lebih terang. Terus di daerah puncak hidung juga ya. Nah, Untuk daerah-daerah yang biasanya memang untuk highlight ya. iya. Ya. Karena memang warna coklat itu dia warnanya yang paling terang dari makeup. Iya. Nah, kalau warna putih tadi, kalau kan mungkin pilih sesuai dengan warna kulit model hari ini ya. Iya betul Kak Ade. Jadi untuk memilih warna itu sebisa mungkin kita mendekati dengan warna kulit asli kita ya. Nah, seperti itu. Berarti nanti pakai highlight dan juga safety. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh chat atau bisa live chat dulu nanti baru ini ya mulai juga pertanyaan. Mungkin ini ada Kak Oscar, kapan lagi coba sekarang tanya langsung sama Kak Oscar. Boleh banget ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan saya sedang mengaplikasikan foundation, pertanyaannya seputar foundation dulu ya, jangan loncat-loncat. Jadi urut gitu step by step, oke? Ya. Nah, oke. Untuk pengaplikasian Scrub Excellent Foundation ini, kan tadi sepertinya Kak Ade udah bilang ya, rasanya ringan. Terus, nah tadi di sini kita lihat ya, ada flek-flek hitam di sekitar matanya Nisa, model saya ini. Dan ini hanya satu layer saya pakein, ini aja sudah tertutup ya. Nah, kalau misalkan kita mau make upnya yang natural, masih kelihatan kulitnya, itu cukup satu layer. Tapi kalau misalkan kita mau ada acara mungkin pesta ya, mau dibikin lebih full make upnya, lebih ketutup lagi, kita bisa lagi double layer, nggak apa-apa. Dan aku tanya dulu sama Nisa ya, ini baru satu layer, kamu terasanya gimana? Lengket atau gimana Nisa? Kalau aku sih ini ngerasainnya nggak lengket ya. Justru jadinya kulit aku kelihatan glowing kak, pakai skin serum tadi, skin repair sama foundationnya. Ya jadi rasanya memang
klaimnya dari Makeup Store itu kalau kita mengaplikasikan foundation Scalp Excellence ini, it feels like your own skin. Jadi like your second skin. Jadi berasa kayak kulit keduanya kita gitu. Jadi tidak terasa nemplok, tidak terasa berat gitu. Dan dia itu anti crack. Jadi nanti tidak gampang pecah ya foundationnya karena dia memang sangat menyatu dengan kulit kita gitu. Apalagi tadi sudah pakai skin repairnya. Nah, jadi saya ambilnya dari bawah mata seperti ini menggunakan bedak tabur Wonder Powder dari Makeup Store. Oke, Kak. Oke. Oscar ini mau sharing juga nih. Jadi bedak tabur di Makeup Store tuh ada dua, teman-teman. Kita ada yang loose powder. Jadi judulnya itu ada loose powder dan juga wonder powder. Nah, kalau ditanya bedanya apa sih antara loose powder sama wonder powder? Jadi kalau loose powder itu kan sebenarnya lebih ke arah mineral, terus kayak dia itu lebih cocok kalau tadi kan kulit teman-teman ini lebih berminyak. Tapi kalau untuk yang wonder powder yang sekarang lagi dipakai Kak Oscar, itu kandungannya pure mineral dan teman-teman bisa pakai untuk kulit. Nah, terutama yang kulitnya sensitif atau kulit teman-teman yang oke agak putus ya. Jadi kalau wonder powder yang sekarang dipakai Kak Oscar itu dia itu kandungannya pure mineral, terus habis itu dia juga cocok banget untuk semua jenis kulit, terutama yang kulitnya sensitif, ya kan. Nah, biasanya nih Kak Oscar Iya. kalau seandainya dapat klien yang perawatan dokter itu kan agak susah ya ketika pakai bedak. Iya, jadi kalau misalkan saya ketemu sama klien yang menggunakan perawatan atau krim dokter, itu biasanya krim dari dokter itu mereka itu memaksa kulit untuk di-peeling ya, untuk dikelupas supaya kulitnya tetap baru dan tetap kencang seperti itu. Tetapi dengan adanya proses peeling atau pengelupasan kulit itu biasanya membuat foundation itu tidak gampang menempel karena banyak kulit-kulit yang terkelupas seperti itu Kak Ade. Nah, untuk mengatasinya kita bisa pakai tadi yang pertama adalah skin serum. Ya, dengan menggunakan skin serum, maka kulit yang tadinya banyak terkelupas itu akan seperti dibikin tidur terlebih dahulu supaya ready untuk diaplikasikan produk-produk make up yang lain seperti itu. Jadi kemudian saya juga menggunakan bedak Wonder Powder ini gitu supaya hasilnya lebih natural gitu ya, karena kan tadi seperti yang Kak Ade sebut bahannya di sini mineral, jadi sangat-sangat membantu banget untuk produk itu lebih menempel dengan bagus gitu. Mungkin di sini ada teman-teman atau yang pernah mengalami pernah pakai krim dokter terus udah gitu harus bermake up tapi kayak make upnya tuh ngambang gitu ya, nggak nempel dengan bagus di kulit ya. Itu karena itu tadi harusnya kita pakai yang namanya skin serum terlebih dahulu supaya kulitnya itu sangat siap untuk menerima aplikasi foundation gitu. Mau coba suruh Nisa untuk maju ke depan ya. Nah, ini satu layer foundation tak sama bedak tabur aja tadi kulitnya sudah sangat-sangat bagus ya. Udah kelihatan sangat-sangat menyatu. Jadi makeup yang bagus itu memang harusnya antara kulit dan foundation itu tidak kelihatan terpisah gitu ya. Jadi foundation itu harus menyatu dengan kulit dengan sempurna seperti itu. Oke. Nah, next di sini saya ada smoothing primer. Ini smoothing primer ini fungsinya adalah untuk menyerap minyak. Nah, biasanya berbentuk gel kalau untuk di beberapa produk ya. Tetapi untuk di Makeup Store itu bentuknya sama seperti bedak tabur, tapi ini bukan bedak tabur ya. Ini smoothing primer. Nah, itu biasanya saya gunakan di daerah T seperti ini. Nah, ini untuk menyerap minyak. Jadi kulitnya tidak gampang kembali berminyak. Terus di daerah dagu biasanya yang gampang berminyak ya. Gitu. Ya. Ya, sebelum pemakaian foundation atau setelah pemakaian bedak tabur atau nanti ketika kita selesai bermake up ya. Kalau misalkan kulitnya kembali berminyak atau apa, tinggal di touch up dengan menggunakan smoothing primer, itu tidak akan berubah warna makeup karena dia itu translucent. Jadi warnanya itu transparan, tidak ada warna ya. Begitu kita aplikasikan seperti ini, minyaknya langsung hilang, warna foundationnya masih tetap sama, terus foundationnya juga tidak rusak seperti itu.
Jadi smoothing primer ini kalau menurut saya ini adalah produk yang magic banget ya. Ini perlu punya kalau misalkan kalian di sini mungkin ada yang berprofesi sebagai makeup artist atau yang kepengen menjadi seorang makeup artist, ini perlu banget nih ya. Oke, kan ya. Nah, dual foundation ini sama seperti bedak padat ya. Nah, di sini saya akan gunakan. Nah, ingat ya teman-teman, kalau mengaplikasikan bedak seperti tadi bedak tabur atau bedak smoothing primer atau bedak padat, itu juga semuanya itu seperti di tap gini ya, supaya foundationnya tidak bergeser jadi tebal sebagian atau tipis sebagian. Jadi sebaiknya kita menggunakannya dengan di tap-tap seperti ini. Ya. Ini berlaku untuk bedak dan juga foundation ya. Kadang-kadang ada Iya. mungkin ya, tapi kalau paham kalau foundationnya ini digeser-geser, akhirnya malah hilang atau malah warnanya Iya. apa ya. Jadi ditekan-tekan seperti ini atau di tap-tap ya. Nah, ini usahakan juga merata ya, supaya ketebalan dari foundation dan bedak itu rata di seluruh wajah gitu. Oke. Kali ini kamu pakai dual foundation yang warna apa? Ini warnanya Copenhagen. Warna Copenhagen. Ya. Dual foundation ini maknanya emang khusus karena warnanya kayak nama ibu kota ya. Iya. Ini ada Copenhagen, ntar ada Bangkok juga. Ah. Terus kalau mau tahu boleh gitu. Oke. Dual foundation itu bedak padat yang ada kandungan foundation. Ya. Oke. Ya, nah selanjutnya saya akan masuk ke contouring ya, jadi membentuk kontur wajah. Nah di sini saya akan menggunakan duo contouring atau shading ya. Ini bisa dipakai sebelum foundation atau di atas bedak karena teksturnya yang creamy to powder, jadi aman ya. Jadi ini kalau misalkan kalian mau membuat shading, nah oke, saya akan praktekkan langsung ya. Oke, sambil tak gambar begini ya. Jadi emang ini tuh salah satu produk yang memang andalan. Soalnya kalau teman-teman biasanya pakai shading itu kan harus pilih salah satu nih antara shading luar atau shading dalam. Kalau teman-teman mau shading luar harus pilih produk sendiri, shading dalam harus pilih sendiri. Nah, kalau dari Contouring Makeup One, teman-teman cukup beli satu produk aja. Nanti bisa dapat dua tipe contour. Oke. Nanti Sebentar ya. bingung gimana cara shadingnya. Ini coba aku Lihat ya. hidung terlebih dahulu. Nah ini nih biasanya banyak teman-teman yang kalau shading hidung itu agak-agak susah ya, atau bertanya. Cara gampangnya adalah kita tuh ambil patokan dari sudut mata dalam di sini nih ya. Patokannya dari sini, jangan dari atas alis. Karena nanti kalau dari atas alis jadinya tidak terlalu natural ya. Biasanya untuk makeup panggung seperti itu. Tapi kalau untuk makeup sehari-hari patokannya sebisa mungkin dari sudut mata dalam. Nah, dari sudut mata dalam kita tarik ke arah tulang hidung atau puncak hidung seperti ini ya. Nah, kemudian kita blending ke samping. Ya. Di blendingnya berarti ke arah samping luar nih. Iya, ke arah samping luar. Ya. Seperti ini kira-kira. Nah, terus yang tadi bagian atas dari sudut mata dalam ke bagian atas alis itu kita tinggal gradasikan aja ya, tinggal dibaur aja sedikit seperti ini. Oke. Dan untuk dual contouring ini gampang banget ya. Iya. Lihat dari visual sekarang untuk mengaplikasikan. Nah, sama, lakukan hal yang sama untuk hidung sebelah satunya lagi. Ya. Untuk dual contouring sendiri ini kita ada dua warna teman-teman, ada yang medium, ada yang dark. Nah, kalau yang sekarang dipakai kaosan itu yang dark. Yang dark ya, iya. Dan itu teman-teman bisa langsung dapat dua warna, jadi yang warna terang, warna putih, dan juga warna coklat. Jadi pas untuk highlight dan juga shading. Nah, Oke. Nah, kemudian untuk bagian batang hidungnya kita gunakan yang berwarna terang atau putih ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membentuk tulang hidung.
tulang hidungnya ini operasi instan ya, langsung mancung seketika. Tidak perlu ke Korea lagi ya kalau mau mancingin hidung, cukup di rumah pakai shading and contour. Coba kita lihat Ini dari dekat pakai ini. apa? Ya, ini aku tadi blending lagi dengan menggunakan bedak ya. Nah, supaya lebih setting lagi. Nah, seperti itu. Oke, untuk hidungnya sudah. Nah, sekarang kira-kira bagaimana lagi nih yang perlu di kontur. Jadi patokannya adalah telinga kita ya, seperti ini. Ya. Dari telinga kita ini kita bikin tarik ke arah atas bibir ya, arahnya atas bibir sini. Jadi kira-kira seperti ini. Kita bikin segitiga kecil di depan telinga ya. Ini ada yang komen nih dari Mama Ryan. Ya. Biar kelihatan virus. Oh ya, makanya sekarang ini udah ditontonin sama Kak Oka. Gimana caranya bikin supaya lebih virus Kelihatan dijauh virus. langsung sama Kak Oka. Oke, ini dia. Jadi shadingnya adalah patokannya di depan telinga ya, seperti ini. Selebar daun telinga kita. Nah, kita bikin seperti segitiga. Arahnya ke sudut bibir atas seperti ini ya. Jadi jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Arahnya benar-benar ke sudut bibir. Nah, jadi di shading fungsinya adalah untuk membuat wajah kelihatan lebih tirus ya. Nah, selain itu kesalahan yang biasanya banyak terjadi sama makeup pemula adalah ketika yang di shading hanya daerah pipi, tapi kalau wajah itu kan bentuknya bulat sampai ke rahang ya. Nah, rahangnya juga perlu nih di shading. Jadi jangan cuma pipinya aja. Nanti jadinya kelihatannya pipinya di sininya tirus, tapi di bawahnya masih gembil. Nah, jadi di sini juga harus di shading ya. Nah, caranya ini ada caranya juga, tarik dari bawah telinga ke arah dagu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ya. Ini fungsinya adalah untuk membentuk rahang supaya instan kelihatan lebih kurus ya. Seperti itu. Nah, jadi shading itu ada dua untuk pipi ya. Nah, dengan begini kan kelihatan lebih masuk ya rahangnya, kelihatan lebih kurus di daerah rahang. Jadi kalau misalkan pipinya mau kelihatan kurus itu nggak cuma pipi aja yang dikempesin, tetapi daerah rahang juga harus kurus supaya wajahnya jadi proporsional. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, sambil Kak Oscar aplikasiin, ini ada chat yang masuk lagi. Adik bacain ya Kak ya. Boleh Kak Ade. Oke. Ingin tanya tentang bagaimana memilih bedak untuk yang wajah kering Kak Ade, karena yang tadi yang katanya mengandung mineral baru untuk wajah yang berminyak, kalau untuk wajah yang kering gimana? Oke, jadi kalau seandainya tadi yang pure mineral yang Kak Sylvie itu dia bisa untuk semua jenis kulit. Nah, ini paling cocok kalau seandainya kan kulitnya yang kering justru. Kalau untuk yang kulit berminyak itu biasanya lebih ke yang kandungannya vitamin, kayak misalnya kalau kita punya itu ada namanya powder ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa kepoin ya kan, di review biasanya akan ada banyak kayak ini contohnya untuk produk apa seperti itu ya. Kalau tadi kan teman-teman ada produk yang sudah teman-teman punya itu ini sebenarnya basisnya untuk kulit berminyak atau untuk kulit yang kering. Biasanya kalau untuk kulit yang berminyak ini tuh ada untuk tulisan pink. Nah, itu dia difokuskan untuk kulit yang berminyak. Tapi kalau tidak ada, biasanya dia bisa untuk semuanya. Kalau di makeup sendiri itu ada water powder untuk kulit yang kuning. Karena dia pure mineral itu ya. Kalian pernah sedikit gimana Kak Sylvie, kalau misalnya ada pertanyaan kurang jelas nanti bisa ditanyain lagi ya. Makasih untuk pertanyaannya. Boleh kok tanya-tanya lagi ya. Yang lain juga boleh. Oke, kita kembali lagi deh ke Kak Oscar. Oke. Nah, tadi kan kita sudah aplikasikan
yang duo contouring. Nah sekarang supaya lebih setting lagi, karena kan tadi teksturnya itu lebih creamy ya. Sekarang supaya lebih setting lagi, aku akan pakein shading yang compact ya. Nah sini ada, aku pakein yang lebih compact. Nah ini aku ambil yang caramel cream compact warna gelap ya, yang bisa dipakai untuk shading supaya shadingnya itu lebih tahan lama. Karena kan tadi kan lebih berbentuk cream ya. Nah terus kemudian gampang banget diaplikasikannya, bisa dipakai sebagai shading luar, bagus banget, terus mudah juga untuk diaplikasikan ya. Nah jadi tadi di daerah yang sudah kita shading, kita aplikasikan lagi yang compact seperti ini supaya dia lebih setting. Istilahnya tinggal mungkin lagi ya. Iya. Shading yang tadi kita udah. Betul. Nah jadi ini lebih tahan lama ya. Ini untuk compact powder caramel cream dari Makeup Store itu ada warna yang paling gelap ya, digunakan untuk shading. Dan biasanya ketika kita bikin shading di kaos itu kadang susah. Soalnya ketika kita pakai produk untuk shading itu kan warnanya lebih gelap dari kulit kita. Iya. Nah ada itu susah banget di blending. Tapi kalau Kak Oscar hari ini gimana nih pakai compact powder caramel dari Makeup Store? Jadi gampang banget di blendingnya ya. Jadi sehingga apa namanya tidak kelihatan terlalu ngeblok, tidak gampang membuat kulit kita jadi kayak terlalu belang gitu ya. Gampang di shading. Jadi seperti bedak compact, hanya warnanya lebih gelap aja. Rahangnya lebih berkurang. Jadi dagunya kelihatan lebih panjang. Oke. Nah, sekarang kontur udah. Terus aku sekarang mau masuk ke makeup untuk mata ya. Oke, teman-teman gak ada yang mau nanya sampai di sini? Beda banget ya Mas, karena tadi udah dikasih shading dan juga highlight, jadi kayak wajahnya lebih berdimensi. Iya, lebih berdimensi, benar banget. Nah, tadi juga aku kasih shading di daerah sekitar dahi ya, supaya dahinya jadi kelihatan lebih sempit ya, di daerah sini. Jadi bentuk wajahnya itu jadi mendekati diamond. Jadi wajah yang round itu kita bisa aplikasikan shading supaya bentuk wajahnya jadi seperti diamond. Bentuk diamond itu adalah bentuk wajah yang kata orang itu paling ideal ya. Jadi bentuk wajahnya itu agak lancip ke bagian bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang lebih lebar daerah pipi, agak dimasukin sedikit supaya kelihatan lebih lancip di daerah dagunya seperti itu. Saya akan pakai yang namanya Tree Brow Color ya. Nah, Tree Brow Color itu adalah produk alis yang bentuknya itu seperti eyeshadow ya. Jadi bukan pensil. Nah, tapi kalau misalkan kita aplikasikan itu tuh gampang banget Kak Ade. Gitu. Jadi untuk produk fragrance Tree ini ada 3 warna. Warnanya itu ada yang tengah itu dia kayak lebih creamy ya. Ini bisa lihat di screen aku ya. Dan screen aku kelihatan ada 3 warna. Jadi kayak yang warna tengah itu dia lebih creamy, terus yang warna yang di samping itu dia powdery. Ya, Ini betul. bisa juga dipakai untuk eyeshadow ya kalau kan. Betul, bisa dipakai juga buat eyeshadow dan dia itu memang bentuknya seperti eyeshadow sebenarnya ya, tetapi warnanya benar-benar warna untuk alis. Nah, kedepannya memang nanti tren look alis itu akan seperti ini, seperti dusty ya kalau aku bilang ya. Jadi tidak terlalu berbentuk seperti pensil alis gitu loh. Kalau kita lihat artis-artis Korea, di sini ada yang suka Korea pasti ya, K-pop itu, K-pop girl biasanya mereka bikin alisnya itu kok kayak natural banget, ya nggak sih? Nah, mereka itu nggak pakai pensil alis yang seperti kita yang ngeblok dari ujung sampai ujung gitu. Nah, dia itu pakainya yang seperti ini, yang seperti Makeup Store punya Tree Brow Color untuk alis ya. Jadi alisnya itu bentuknya akan natural banget gitu, seperti nggak digambar dengan pensil. Jadi hanya bayangan aja. Nah, kalau yang sekarang pakai ini warna yang mana nih? Yang tengah atau yang udah orange atau yang mana? Ini aku pakai yang brunette ya, Tree Brow yang brunette. Nah, aku pakainya yang kanan dan yang kiri aku mix ini Kak, yang dari yang brunette. Jadi yang powdery yang kanan dan yang kiri. Ya, jadi warna alisnya yang bagus itu memang tidak hitam banget, tidak coklat banget,
jadi abu-abu agak kecoklatan atau coklat agak keabu-abuan. Warnanya kira-kira seperti itu ya. Jadi warna yang natural. Betul, ini juga warnanya makanya bisa dibilang emas ya. Iya. Menghasilkan warna yang perfect lah. Untuk mengaplikasikan alus nih, sebenarnya itu ada yang sangat jelas dari belakang dulu ke depan, atau dari tengah dulu ke depan, atau justru dari depan. Nah, kalau saya tadi menggambar alisnya itu benar-benar membentuk dari bagian bawah ya. Saya tariknya itu dari hampir dari depan ya, 2/3 dari depan. Saya tariknya ke belakang untuk membentuk, baru kemudian kita isi bagian atasnya. Seperti itu. Nah, lihat ini, gampang banget cara bikinnya. Ya kan? Nah, saya hanya menggunakan kuas seperti ini, menggunakan tribro color, gak usah macem-macem, langsung jadi. Ya kan? Coba kalau kita pakai pensil pasti lebih, iya, natural banget. Dan warnanya sama teksturnya. Yang penting itu teksturnya. Biasanya kalau kita melihat orang menggunakan pensil alis, itu mungkin bentuknya bagus, tapi begitu kita lihat dari dekat teksturnya itu kelihatan banget. Wah, ini kayak krayon gitu ya, terlalu tebel gitu, terlalu apa namanya, terlalu intens warnanya. Padahal alis itu bagusnya kayak ini, kayak agak bergradasi gitu. Jadi teksturnya emang halus karena kan sebenarnya alis itu adalah rambut ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya bikin untuk alis sebelah satunya lagi. Mungkin ada yang apa namanya bertanya-tanya, ini alisnya tadi hanya dirapihkan. Kita lihatnya before-nya seperti ini, ya kan? Nah, ini yang tadi sudah kita aplikasikan alis. Mungkin kelihatan teman-teman? Oke. Nah, cara gambarnya nih aku suruh si Nisa mendekat banget ke kamera. Oke. Jadi aku tuh gambarnya biasanya dari bagian sini ya. Aku tarik ke belakang. Tipis-tipis aja. Lurus seperti ini. Kemudian nanti tinggal kita isi, karena dia itu teksturnya masih bisa di blending ke adik seperti ini. Nah, gampang banget. Jadi nggak ngeblok ya. Jadi ketika kamu ketemu hasil yang natural tuh benar-benar akan kesampaian gitu. Iya. Kadang emang aku pernah juga cobain kayak yang bentuknya creepy, tapi dia tuh teksturnya tuh kayak ketika aku pakai dia susah di blending. Jadi akhirnya malah susah aku mengaplikasikannya ya. Iya, benar. Nah, sekarang Teman ada yang punya pengalaman sama dengan saya ya kan. nah, ini tinggal di siapa yang mau bertanya? Sylvia ya. Oh, Kak Sylvia Oktaviani. Silahkan. Hai. Aku tuh memang dicukur gitu alisnya kan alisnya tebal itu. Jadi saya mau lihat untuk ininya warnanya Oh, tidak mau di kalau untuk alis yang tidak mau dicukur. Nah, sebenarnya gampang banget kalau alisnya tidak mau dicukur ya. Aku biasanya pertama akan sisir alisnya terlebih dahulu menggunakan sikat alis seperti ini ya. Kemudian aku bentuk bisa menggunakan mat atau apa namanya, semacam gel untuk alis seperti itu ya. Untuk makeup store ada nih seperti ini produknya ya. Ini dia. Ini seperti maskara untuk alis ya. Jadi ini produknya memang untuk alis khusus. Jadi aku sisir terlebih dahulu, kemudian aku bentuk. Nah, kemudian aku akan menggunakan tribro color ini untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dan untuk menyempurnakan bentuknya. Jadi gitu. Nah, untuk bagian bawahnya ini nanti kita bisa tutupin dengan menggunakan concealer gitu. Oke, Sylvia. Gampang banget sebenarnya. Jadi pertama kita rapikan dulu alisnya, karena kan tadi kamu bilang nggak mau dibentuk. Jadi rapikan dulu bentuk alisnya menggunakan si maskara alis ini ya. Brow Set Fix namanya. Brow Set Fix dari Makeup Store ya. Jadi ini memang untuk mengeset alis kita. Jadi supaya alisnya itu bulunya itu ngikutin bentuk yang kita mau. Kemudian kita tinggal isi nanti dengan tribro color untuk di bagian-bagian tertentu yang mungkin rambutnya itu agak kosong seperti itu. Oke? Bisa pakai. Ini hampir mirip dengan kulit primer yang fungsinya untuk menyerap keringat dan
Makasih pertanyaannya. Oke, next nih. Kayaknya Alis sudah selesai ya Kak Oscar. Ya, ini Adi sudah. Nah, sekarang aku mau masuk ke eyeshadow ya. Oke. Nah, sebentar ya. Untuk eyeshadow, Ini penting ya untuk pemakaian eyeshadow. ya di sini tadi untuk alisnya kan sudah kita aplikasikan ya. Nah, aku akan rapikan sedikit bagian bawahnya supaya Ini lebih. biasanya yang bikin frustasi nih Kak Oscar. Kadang kita bikin alis ya kan. Jadinya hampir semua wanita bikin alis kanan sudah perfect. Terus ketika bikin yang kiri, nah loh dia jadi nggak sama. Ada yang kegedean, ada yang kekecilan ya kan. Ya, Nah ini mungkin jadi salah satu trik supaya teman-teman nggak stres lagi ya bikin gambar alis ya kan. Kak ya. Oscar, ya. Jadi kita rapikan dengan menggunakan foundation atau concealer ya, seperti ini. Sekaligus juga untuk sebagai eye base ya. Nah, seperti ini kira-kira Kak Ade. Jadi sebenarnya alis Yang itu, bagian bawah ya. alis itu kalau aku selalu menggambarkan dia itu seperti kakak adik, bukan saudara kembar yang mirip banget kanan kiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya alis kita itu arah tumbuhnya itu pasti beda ya. Pasti yang satunya itu lebih tebal atau satunya lebih tipis gitu. Tetapi kita bisa bikin semirip mungkin atau seproporsional mungkin gitu. Ditambah lagi nanti kita ketika berekspresi biasanya alis itu akan kelihatan sebelah lebih tinggi, sebelah lebih rendah seperti itu. Tetapi kita harus bikin sebisa mungkin sama ya kanan kiri. Kira-kira seperti itu. Nah, Jadi sama kayak yang Oscar bilang tadi, jadi alis itu diibaratkan kakak adik bukan saudara kembar. Saudara kembar aja pasti ada bedanya ya Kak Oscar ya. iya. Apalagi ini alis juga gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kadang kan ada yang aduh ini gimana nih nggak sama, nggak apa-apa. Paling tidak mendekati sama ya. Betul. Koreksi pakai foundation. Ah. Kita juga punya yang namanya cover all mix ya. Ya, nah oke. Nah sekarang sebelum memakai eyeshadow, kita pakai base eyeshadow di sini. Saya pakainya yang high tech lighter Telus warnanya ya, supaya lebih tahan. Terus warnanya juga waterproof dan warnanya jadi intens. Nanti ketika kita mengaplikasikan eyeshadow, warnanya lebih intens. Kita lihat ya. Media high tech lighter ini memang membuat warna eyeshadow lebih nempel dan lebih keluar. Nah mungkin teman-teman pernah nggak sih pakai eyeshadow tapi warnanya itu nggak menyatu dengan kulit kita ya, atau tidak tahan lama. Jadi bagian eyeshadownya itu gampang banget nanti tiba-tiba jadi luntur gitu. Nah itu kan karena tidak menggunakan ini dia eye base makeup. Nah di sini kebetulan kalau dari makeup store namanya high tech lighter ya, itu memang khusus untuk dipakai sebelum eyeshadow. Nanti warna eyeshadownya lebih nempel, lebih bagus, terus lebih tahan lama. Dan warna eyeshadow apapun yang kita pakai itu akan keluar dengan sempurna gitu. Nah ini pun high tech lighter pun ketika Kak Oscar pakai sendiri, ini belum dikasih eyeshadow, itu juga warnanya udah keren ya. Iya, Jadi warnanya kayak, sudah keren ada banget. highlightnya. Betul banget. Apalagi yang warna telus, ini akan warnanya itu warna yang natural ya kan. Selain Iya. itu bisa pakai untuk base eyeshadow, teman-teman bisa juga gunakan untuk eyeshadow. Jadi langsung cuma pakai highlighter aja udah cukup. Dan juga bisa digunakan untuk highlighter. Di keren Nah, kan ya. ya fungsinya juga sebagai highlighter. Merem saya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Sekarang saya akan masuk ke eyeshadow dong. Di sini saya ada micro shadow palette limited edition, palette eyeshadow ya. Seperti ini. Namanya Moon Shadow. Ya. Nah, ini kira-kira teman-teman bisa lihat. Ini limited, ada 12 warna dan warna-warna ini adalah warna-warna yang kepake banget untuk makeup sehari-hari, untuk makeup pesta juga bisa, tergantung kita mau mix warnanya seperti apa ya teman-teman. Jadi ini Moon Shadow ini adalah Moon Shadow palette ini sebenarnya adalah rangkaian dari 4 eyeshadow ya. Jadi eyeshadownya makeup store itu sebenarnya isinya 3 ini. Nah, tapi kalau Moon Shadow ini isinya 4 dari satu eyeshadow ini, eyeshadow paletnya kecil-kecil gitu. Dan itu untuk teksturnya
Iya. Jadi kalau teman-teman lihat itu kan sebenarnya ada secara visual itu ada 12 warna. Tapi kalau teman-teman suka mix and match kayak Mama Ayu itu teman-teman bisa lebih dari 12 warna ya kerja. Soalnya untuk kayak tadi ada tulisan kecil yaitu bisa bikin warna yang berbeda lagi dari yang teman-teman lihat. Oke, sekarang untuk Kita lihat aja ya hasilnya. Oke, sekarang untuk Nisa mau pakai warna apa? Kira-kira hari ini kamu ada acara apa, Nis? Pas mau malam mingguan ya. Malam minggu tapi masih PSBB, gimana dong nih? Iya, makanya nanti coba kalau video callan kan bisa nonton UGC ya. Tetap cantik ya. Oke, aku ambil warna itu katanya warna yang agak-agak sekarang lagi ngetren ya, agak orange gitu. Yang Nah, warna-warna sumber ya. iya. Kita lihat di sini Kak Ade, ketika kita aplikasikan eyeshadow-nya itu langsung nempel ya, karena tadi sudah diaplikasikan high tech letter ya. Warnanya langsung nempel dan warnanya langsung keluar dengan bagus ya. Dan kelebihan lain setelah ketika kita menggunakan high tech letter, karena dia langsung nempel jadi tidak ada yang namanya serbuk-serbuk berjatuhan gitu ya, mengurangi yang namanya smudging itu gitu. Oke. Nah, yang paling penting ya hasilnya juga lebih well-resistant ya. Jadi ketika ada beberapa tipe kelopak mata itu ketika dipakai untuk melek mata itu lama-lama eyeshadow-nya hilang. Iya. Tapi kalau teman-teman nanti pakai highlighter ini dia nggak akan hilang-hilang ya kalau sekarang ya. Betul. Jadi lebih tahan lama. Terus malah lebih bagus Kak Ade. Jadi lebih kayak ke blending kalau misalkan kita sudah sering berekspresi ya, membuka dan menutup mata. Itu dia secara alami tuh seperti lagi ngeblending eyeshadow-nya. Jadi semakin lama semakin bagus gitu. Oke, jadi teman-teman kayaknya kalau seandainya lihat aja udah nggak percaya, teman-teman harus emang benar-benar buktiin ya kan. Harus coba banget high tech letter dan eyeshadow-nya dari Makeup Store ini. Iya, apalagi kan cahayanya emang udah kelihatan ya, dia warnanya ada shimmer-shimmernya. Jadi juga kayak pas banget sama tema kita hari ini yaitu kajian ya. Iya. Jadi warnanya juga kayak cantik banget, dia nggak berapa norak ya warnanya. Jadi ketika diaplikasiin itu tuh bener-bener hasilnya itu bagus banget. Ya. Juga sebenarnya di Malang itu ada warna hijau nih kak. Nah biasanya tuh kok ada cobain ke sama ada nggak mau? Iya warna hijaunya. Warna hijau tuh kan sama warna hijau ada warna hijau. Tapi ketika diaplikasiin pasti mereka semua bilang kayak oh warna hijaunya hijaunya kayak Bagus. Iya, hijaunya kayak hijau mahal ya jadinya. Iya, semua karena tadi ketika kita mengaplikasikan high tech letter memang jadinya itu warnanya itu ngeblendnya dengan bagus gitu. Dan kayaknya 12 warna yang ada di palet itu tuh kayak emang udah lengkap lah. Teman-teman mau pakai baju warna apa aja itu kan udah ada di palet. Iya, kita bisa mix and match, bener. Nah, Jadi bisa dilihat ya, ini juga bisa untuk highlight yang biasanya dipakai antara alis dan juga kelopak mata ya. iya. Makanya kelopak blendingnya juga gampang banget. Jadi ada yang biasanya itu masih kalau di blending itu masih hilang. Nah ini dia malah Dan gampang banget menyatu ya. Oke, coba Iksan. Nah, bagus banget kan? Kalau yang mau tanya masih boleh ya tanya. Oke, di sini aku akan langsung gambar untuk eyeliner bawah matanya sekalian ya. Jadi kalau misalkan saya dapat mata yang seperti itu senang banget karena bidangnya itu luas gitu. Kita mau kasih warna apa, begitu kita buka mata warna eyeshadow-nya itu masih akan kelihatan gitu. Beda kalau misalkan matanya lipetannya itu masuk atau sipit ya. Itu begitu kita kasih eyeshadow sepertinya kelihatan, tapi begitu kita buka mata malah hilang warnanya. Nah sebenarnya matanya Sylvie ini oke. Dan kelebihannya lagi adalah semua warna sebenarnya kamu bisa, asal
kamu berani explore ya, pakai warna ungu bagus, pakai warna hijau bagus, pakai warna orange, semuanya bagus sebenarnya. Tapi kamu harus blending dengan bagus supaya hasilnya juga nggak norak seperti yang tadi Kak Ade bilang gitu. Jadi warnanya kelihatan elegan. Nah itu. Terus jangan lupa juga pakai high tech lighter dari Makeup Store untuk eye base-nya. Jadi warnanya itu akan keredam dan menyatu banget dengan kulit gitu, dengan kulit matanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini Seperti itu Kak Selvi. Yang terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, gimana Kak Selvi? Nah, ini juga ada pertanyaan yang lanjutnya nih, ada dari Kak Moni dan Kak Lin. Kita mulai dari Kak Moni aja kali ya. Silakan Iya. Kak Moni, bisa di-unmute. Ini langsung bertanya aja. Terima kasih atas pertanyaannya Kak G. Iya. Tadi aku lihat Kak Oscar itu waktu misalnya pakai foundation nih, foundation pakai brush, terus habis itu highlighter pakai tone. Terus kalau ada makeup artist yang lain kan ada yang pakai apa ya, misalnya di eyeshadow dia pakai spot juga. Itu kira-kira Kak Oscar ada preferensi atau alasan apa gitu nggak? Kenapa pakai spot atau pakai brush? Oh, sebenarnya aku pakai spons itu hanya untuk bedak tadi ya, Fon, untuk bedak yang padat. Selebihnya aku lebih suka pakai sama beauty blender itu untuk blender untuk memblending foundation. Ya, jadi aku pakai beauty blender itu untuk memblending foundation dan bedak padat aku pakai spons yang bulat ini tadi. Selebihnya aku memang lebih suka pakai kuas atau brush karena kebetulan satu set brushnya dari Makeup Store ini juga bagus, bagus banget ya. Dari pemilihan bulunya juga bagus. Terus udah gitu kayak gini nih, aku punya triangle brush yang kayak gini dari Makeup Store juga. Itu tuh enak banget ketika kita pakai untuk mengaplikasikan eyeshadow, terus untuk sudut-sudut mata seperti itu tuh semuanya bagus. Jadi kalau aku saranin nggak semuanya bisa pakai brush atau bisa pakai spons ya. Tapi ada beberapa produk yang memang lebih bagus kalau kita aplikasikan pakai spons atau beauty blender. Itu seperti tadi yang aku bilang, foundation itu pakai beauty blender. Terus untuk bedak padat kita aplikasikan pakai spons yang bulat gepeng itu. Selebihnya pakai brush aja karena lebih enak gitu. Bedak tabur pakai brush. Foundation juga kalau misalkan pertama ya untuk meratakan aja itu pakai brush dulu nggak apa-apa. Kemudian kita blending pakai beauty blender gitu, Fon. Oke, ya. Thank you. Aku sambil selesaiin ya, ternyata selesai nih. Tapi aku sambil jawab juga. Oke, silakan. Tadi siapa lagi yang mau bertanya? Ini ada dari Kak Lin HWI ini. Silakan Kak Lin. Iya, Kak Lin. Mana Kak Lin ya? Kak Lin. Videonya dinyalain dulu dong Kak Lin. Masa sih di sini masih gelap nih? Oke, ya. Silakan Lin, mau bertanya apa? Silakan Kak Lin. Masih bergabung ya. Oh ya, oke. Ini suaranya tapi kedengaran kok. Gak apa-apa mungkin ya Kak Oscar ya, sambil Iya. kita coba konekin ya. Silakan. Oh iya, dia videonya masih macet tuh kayaknya. Jadi gak apa-apa kita tunggu. Ya. Ya, sambil nungguin Kak Lin, mungkin Kak Oscar akan lanjutin pakai eyeliner ya. Iya. Nah, di sini saya mengaplikasikan eyeliner itu menggunakan eyeshadow yang Moon Palette tadi ya dari Makeup Store. Karena kenapa? Ini untuk yang Radiant Look ini memang pengen looknya tuh kayak artis-artis Korea gitu loh. Jadi untuk daerah bawah matanya itu memang tidak digambar menggunakan pensil ya, yang pure pensil gitu eyelinernya, tapi menggunakan gradasi dari eyeshadow ya. Gitu. Nah, emang satu palet tadi itu tapi untuk Iya. bagian bawah mata juga. iya.
Nah, Saya coba tuh kasih di Kak Adi. Boleh? Tadi kan untuk jenis mata yang terkelompok kan itu untuk mengaplikasikannya sesuai yang dibilang ke Ibu Silvi juga ya. ya. Kalau untuk jenis mata yang tidak berkelompok gimana ya fokus sekali? Soalnya jenis mata saya sih jujur untuk mengaplikasikan eyeshadow itu memang susah. Agak susah, benar. Kadang nggak ada lipatan, terus nggak ada terlalu sempit. Nah, jadi kalau untuk mengaplikasikan eyeshadow itu agak ragu-ragu juga sih untuk diaplikasikan ke matanya gitu. Takut orang bikin jadinya polisnya. Oke. Kalau untuk mata yang memang agak sipit ya atau lipatannya di dalam ya, Din, kalau kamu buka mata biasanya kan pasti kelopak matamu itu jadi kayak garisnya eyeliner kan. Nah, biasanya itu saya akan menggambar eyeliner hitam terlebih dahulu ya untuk membentuk mata. Itu tuh satu kelopak mata kamu untuk mata sipit itu tuh jadi tempatnya eyeliner gitu. Ya. Nah, terus untuk warna eyeshadow sendiri saya akan naikkan lebih tinggi dari kelopak mata yang sebenarnya gitu. Jadi supaya ketika kamu membuka mata itu masih kelihatan warna eyeshadownya gitu. Sebenarnya kalau untuk warna apa aja sih bisa aja masuk gitu ya. Tetapi itu tadi lebih kepada pemilihan atau penggunaan eyeliner. Jadi eyelinernya itu harus benar-benar over atau melebihi dari hanya sebuah garis. Kalau perlu malah satu kelopak mata untuk mata sipit itu untuk eyeliner aja. Gak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Nanti akan tertutup dan terbantu dengan penggunaan bulu mata palsu. Jadi kalau misalkan untuk mata yang kecil atau sipit, sebisa mungkin kita gunakan bantuan dari bulu mata palsu. Terus penggunaan eyeliner itu juga harus lebih. Kalau misalkan mata yang besar mungkin eyelinernya 2 layer atau 3 layer. Kalau untuk yang mata sipit biasanya harus lebih naik lagi supaya lebih kelihatan gitu. Terus pemilihan pengaplikasian eyeshadow juga harus lebih melebihi. Patokannya gini, sebenarnya caranya paling gampang adalah ketika kamu mengaplikasikan eyeshadow, kamu kan memejamkan mata ya. Nah, kamu kan akan terasa ketika kita menekan kelopak mata ini, bagian mata yang masih terasa bola matanya itu yang kamu aplikasikan eyeshadow. Nah, otomatis ketika kamu buka warnanya masih ada. Kalau kamu hanya mengaplikasikannya di sekitar kelopak mata, biasanya karena kalau matanya kecil atau sipit itu begitu kita buka hilang dia warnanya karena kan kelopaknya masuk karena matanya kecil gitu. Jadi harus over memang mengaplikasikan eyeshadownya itu melebihi dari kelopak mata yang sebenarnya. Kira-kira gitu, Lin. Ngerti nggak? Oke, terima kasih. Terus untuk pertanyaannya, kita lanjut lagi nih sama Kak Oscar ya kan untuk melengkapi tampilan makeup dan hairstyle tadi. Ya, oke. Ya, 90% sampai selesai. Ya, nah kemudian untuk eyeliner atasnya di sini saya menggunakan yang eyeliner pensil warna hitam dari Makeup Store ya. Karena tampilannya radiance makanya saya menggunakan pensil ya. Jadi nanti hasilnya itu masih natural gitu, tidak terlalu bergaris banget, hanya tegas aja. Jadi itu mengikuti kelopak ya, tidak perlu dilebihkan atau Iya. gimana? Kalau untuk tampilan radiance memang tidak dilebihkan, jadi mengikuti kelopak aja, natural ya hasilnya nanti. Karena saya menginginkan itu natural mungkin gitu. Dan kalau teman-teman tahu atau punya teman coba ya kan, untuk eyeliner dari Makeup Store ini ada yang dipakai warnanya dark shadow untuk warna yang paling gelap, warna hitam ya maksudnya. Nah ini tuh empuk banget teman-teman, jadi itu lebih ke arah waterproof. Jadi kalau seandainya teman-teman matanya berair itu nggak akan luntur. Tapi yang paling penting itu empuk banget. Soalnya ketika biasanya teman-teman nggak mau pakai eyeliner di bentuk pensil itu tuh karena bentuknya mungkin keras. Tapi kalau seandainya teman-teman pakai dari Makeup Store ini dia empuk banget, jadi teman-teman nggak usah khawatir matanya nanti akan sakit gitu ya. Nah,
ya. Bentuknya seperti bubuk. Nah, ini akan membuat eyeshadow kita itu lebih menyala, kemudian lebih tahan lama. Jadi kesannya lebih glamor ya. Iya. Lebih kelihatan coba nanti bisa dilihat sendiri ya. Dan sudah kelihatan mana yang pakai eyeliner dan yang belum. Iya. Jadi menambah kesan glownya. Oh, ini kan tema kita hari ini, itu radiant glow ya. Oke. Nah, untuk radiannya sendiri masih belum nih, masih ada nanti untuk tipsnya ya. Oh, oke. Jadi ini mungkin seperempat radiannya ya, radian glownya. Karena Jadi yang 3/4-nya nanti ada endingnya. Ini bisa dipakai juga untuk di bagian depan mata ya, Kak ya. iya betul. Nah, Jadi emang enak juga ketika teman-teman pakai eyeliner. Kalau yang lain biasanya tuh ada eyeshadow bubuk yang ketika diaplikasikan tuh rontok banget. Nah, tapi kalau dari Sekamtor, jangan khawatir. Walaupun bentuknya bubuk, dia nggak akan rontok-rontok. Oke. Nah, di sini saya akan aplikasikan maskara untuk apa namanya? Finishing untuk mata ya. Saya aplikasikan maskara dari Sekamtor. Ada namanya waterproof mascara ya, jadi diaplikasikan dan sesuai namanya itu waterproof. Dan teman-teman bisa dapetin tampilan mata atau bulu mata yang lebih tebal, panjang dan detik cuma dalam 1 bulan. Jadi emang benar dia itu harganya lebih cepat banget. Jadi ya. Jadi kalau pastikan teman-teman dia punya mata yang panjang tinggal menebakkan, boleh banget pakai maskara ya. Tapi untuk tampilan dari ini ketika teman-teman mau pakai bulu mata itu dibentuk bisa nggak sih Kak? Atau memang nggak pakai bulu mata nih harusnya? Bisa. Mau pakai bulu mata palsu nggak apa-apa ya, tapi yang natural aja. Oke. Kemudian kalau untuk bulu mata bawah, saya aplikasikan maskara aja seperti ini. Coba lihat ke Biar atas. matanya juga nggak ada ya. Ini udah kelihatan banget ya seperti Kelihatan. Nah, oke. Nah sekarang untuk blush on ya. Depan telinga ya, ke arah sudut bibir. Sekarang untuk blush on itu dari arah atas telinga ke arah bawah hidung. Seperti ini. Ya, sambil senyum dikit bisa. Nah, kalau bisa sambil tersenyum ya. Karena kenapa? Ketika kita senyum, itu tulang pipi kita akan muncul ya. Nah, jadi yang kita kasih blush on itu sebenarnya adalah tulang pipi ini ke adik gitu. Ya. ketika nanti biasanya jadi kelihatan ya Ya. tulang lebih kelihatan merona. Nah, dari tulang pipi ini kita tarik ke arah atas telinga tadi. Seperti itu kira-kira ya. Karena apa? Fungsinya blush on itu kan ceritanya dia itu merona ya. Nah, kalau kita tersenyum itu yang merona itu adalah tulang pipinya ini. Pipinya di sini ya. Jadi patokannya kamu harus tersenyum gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kita ketika tersenyum pipinya di sini, merahnya di tempat lain. Jadi nanti aneh kita melihatnya ya. Ini kan ada kamu tambahkan ya antara shading dan blush on. Iya. Jadi Nah, jadi gambar nih ini fungsinya sebagai apa ya? makanya di bagian belakang kita harus blending ya Kak Ade. Di bagian belakangnya kita blending, jadi antara warna blush on dan shading tadi itu menyatu. Jadi nggak tersisa atau nggak belang gitu. Jadi mereka nggak boleh terlalu dekat sampai bertabrakan, tapi juga nggak boleh terlalu jauh ya. Jadi harus shade-nya paling ya. Jadi ada di tempatnya masing-masing. Iya. Jadi wajahnya tetap kelihatan biru, terus habis itu ketika juga nanti Pipinya merona. Oke. sekarang udah dapat kan tipsnya. Jadi yang bingung, suka bingung gimana cara meletakkan blush on di juga shading. Biasanya kan ada satu-satu kan, soalnya tempatnya hampir kiri. Iya. Jadi hari ini udah pasti terpecahkan ya setelah ikutan webinar sama Sauskan. Mm-mm. Nah, mungkin kalian beberapa waktu yang lalu sempat ada yang namanya tren blush on panas dalam atau apa blush on demam gitu ya. Yang sampai
dikasih blush on-nya tuh di bawah mata atau di hidung gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya, itu berkreasi aja. Di sini saya hanya mengajarkan cara mengaplikasikan blush on yang benar, itu kan lagi tren waktu itu. Tapi gimana pun juga nanti kita akan balik lagi, kalau tren itu kan hanya semusim, 2 musim gitu. Tapi kita tuh kalau belajar yang benar ya. Jadi cara meletakkan blush on yang benar seperti apa. Kalau misalkan lagi ada trennya seperti itu, bolehlah kalian ikut-ikut atau mungkin coba-coba make up dengan look seperti itu, nggak apa-apa. Tapi biasanya tren itu akan hilang beberapa saat kemudian. Nah, balik lagi make up yang benar tuh seperti apa. Makanya kalau belajar harus yang tips dan trik dan tekniknya yang benar terlebih dahulu ya. Kalau tren-trenan itu kita bisa berkreasi seperti apa, nggak apa-apa ya. Karena emang nanti mau trennya seperti apa, baliknya ya pada pakem awal. Iya. Yang namanya tren itu hanya semusim, udah gitu ntar ganti lagi, ya kan? Nah, kita sebagai makeup artist harus belajar teknik yang benarnya dulu. Kalau tren-trenan itu kita nanti tinggal berkreasi aja, gitu. Oke. Nah, tunggu dulu nih. Sekarang udah selesai. Nah, sekarang mau mungkin teman-teman mau bertanya ya dari tadi, mana nih radiannya di mana gitu. Nah, untuk menghasilkan kulit yang radian itu saya tuh perlu yang namanya highlighter ya. Nah, di sini saya juga menggunakan ya, ini adalah Glam Dream ya dari Makeup Store, itu untuk memberikan efek si radiant look itu tadi. Nah, di sini saya akan aplikasikan di atas tulang pipi seperti ini ya. Jadi nanti si pipinya ini terasa kelihatan seolah-olah kayak terangkat ya. Jadi karena saking kencengnya gitu ya, efeknya itu memberi efek kulitnya itu radiant ya. Untuk letaknya di mananya blush on nih Kak? Atau di Nah. agak bawah atau di atas? Jadi di atas tulang pipi, kalau tadi kita tersenyum, bisa tersenyum, coba. Nah, tersenyum, nah itu di bagian atas tulang pipinya, tarik ke arah atas supaya memberi efek kulitnya itu tertarik seperti ini, gitu. Oke. Ya. Jadi berarti deep cream ini adalah salah satu kunci ya untuk mendapatkan efek radiant glow. Ya. Kemudian di daerah dagu, fungsinya adalah untuk memberi efek panjang pada daerah wajah atau muka ya, gitu. Kemudian sedikit di daerah T atau dahi ya, itu. Kemudian sini saya aplikasikan lagi menggunakan Biasanya ini untuk bagian T-zone nih, ada yang salah mengartikan. Kalau tadi kan kulitnya berminyak, apa tetap boleh nih pakai highlighter untuk bikin kesan glowing? Kadang itu teman-teman suka bingung nih Kak antara glowing dan berminyak. Oke. Kalau dari Kak Oscar. Kalau berminyak itu bedanya, dia itu seperti apa ya, banyak kandungan cairan minyak yang ada di wajah, jadi tidak menyatu dengan kulit. Sementara kalau radiant atau glowing itu tuh dari kulitnya yang kelihatan licin gitu, bukan karena ada minyaknya licinnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Kulitnya terlihat sehat ya. iya, makanya ketika kita menggunakan Glam Dream ini, itu kelihatan kulitnya yang memang mengkilap ya, bukan karena ada kandungan minyaknya. Minyak. Gitu. Coba bisa mendekat ke kamera. Nah, tuh licin kan, bukan karena mengandung minyak, tapi karena memang kulitnya itu efeknya itu kencang, saking kencangnya sampai kelihatan mengkilap. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari radiant skin itu. Oke. Ini kayak kalau melihat Kanisa hari ini tuh kayak kulitnya orang-orang di drama Korea. Ini kayak mulus kencang gitu. Oke. Nah, sekarang last but not least ya, yang terakhir itu adalah bibir. Jadi saya kalau make up itu dari atas turun ke bawah ya. Bibir. Nah, di sini bibir itu saya pertama kali akan menggunakan lip plumper.
lip plumper ini fungsinya adalah untuk membuat bibir tuh kelihatan lebih bervolume. Jadi instant filler, kan sekarang lagi musim filler ya. Jadi bibirnya dibikin kelihatan lebih gede gitu. Nah, kalau kamu pakai Makeup Store si lip plumper ini cukup dioleskan, nanti bibirnya akan kelihatan lebih bervolume gitu. Oke. Karena kita instan tanpa operasi ya, jadi teman-teman kalau tadi mau dikirimkan, mau lebih maju, mau operasi lagi pakai produk ini ada satu lagi produk yang bisa bikin teman-teman bibirnya lebih kayak lebih nggak perlu operasi, nggak perlu keluarin banyak biaya, cukup pakai lip plumper ekstrim. Ya, ini kita lihat. Warnanya itu transparan ya kalau Iya, warnanya transparan. Di sini kita lihat ya. Tadi kan teman-teman juga udah mengikuti dari awal, udah memperhatikan bibirnya Nisa ya dari awal. Nah, sekarang kita aplikasikan lip plumper. Nanti bibirnya kelihatan lebih bervolume ya. Dan untuk lip plumper ini teman-teman akan mendapatkan sensasi tip. Nah, ini biasanya yang disenengin sama teman-teman juga yang udah cobain, karena sensasinya itu ada kayak kita lagi makan permen, aromanya juga aroma bikin segar banget. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih ya, bibirnya ketika diaplikasikan lip plumper langsung bervolume ya. Kemudian kita sekarang membentuk dengan menggunakan lip liner ya. Nah, untuk pembentukan lip liner, kalau Kak Oska hari ini sesuai dengan bentuk bibir atau ada yang dilebihkan atau dikurangi? Nah, karena udah menggunakan lip plumper, nah saya hanya mengikuti bentuk bibirnya aja ya. Karena tadi sudah diplastik bisa kita buat Iya. lip plumper itu ya, jadi sudah otomatis istilahnya lebih kelihatan bervolume ya. Betul Kak Ade. Nah, dan untuk lip pencil yang sekarang dipakai Kak Oska itu ada warna apa nih? Di sini aku pakai warna Nude Beauty. Oke, warna nude beauty. Ini adalah salah satu warna yang kita favorit ya kan. Nah, ini ada dilihat ya teman-teman. Jadi ini kan terlihat berbeda banget. Jadi kalau teman-teman mau pakai lip pencil ini untuk lipstick dalam artian diaplikasikan ke seluruh bagian bibir, soalnya enggak cuma di tepi itu boleh banget ya. Karena dia teksturnya juga Tipnya buat bentuk. di sini aku akan aplikasikan lip gloss deluxe Bel Air ya. Ya. Ini adalah salah satu lip gloss dari Makeup Store yang hasilnya dia lebih glossy. Kita ada dua macam, ada yang matte, ada yang glossy ya. Ini warnanya juga keren banget ya. Jadi kayak Iya. nggak terlalu merah tapi nggak pucat juga. Nah, ini adalah warna favorit ya yang aku tahu di Korea. Warna ini adalah warna best seller banget. Jadi kalau misalnya kita lihat bibirnya orang Korea itu kan merahnya kayak merah-merah bersemu gitu ya. Nggak terlalu pucat tapi nggak terlalu merah. Nah, ini yang warna yang paling favorit dan keren banget di Korea. Gitu. Dan dapat juga. Nah, barangkali ini bisa jadi salah satu produk yang mungkin teman-teman mau untuk subscription ya. Kalau teman-teman itu menerima suka ya. Dan untuk aplikatornya juga gampang banget. Jadi teman-teman kalau mau aplikasi yang lebih detail lagi bisa mungkin pakai Squad atau pakai aplikatornya langsung. Iya betul. Dan juga selain ada lip gloss yang bentuknya seperti itu, kalau sekarang itu juga ada yang bentuknya stick ya. Iya. Kalau untuk warna lipstiknya Makeup Store ini paling lengkap ya. Mau yang dari yang paling nude, paling pucat sampai yang warnanya gelap, paling hitam pun juga ada. Jadi semua warna. Karena emang tema kita adalah world of color, jadi kayak semua warna kita ada ya. Ini kayaknya udah 95% ya kalau seandainya udah pemakaian lipstick ini enggak ya. Yang ikuti dari awal sampai akhir pasti udah tahu ya tadi di warna Tampilan yang radiant ya. Kita lihat. udah kelihatan glowing juga ya. Untuk kulitnya pun glowingnya
natural ya, kita lihat di sini teman-teman, cantiknya tuh glowingnya dapat ya di sini.